warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Hari ini udah waktunya bersihin golok-golok kita sebagian, karena kalau sekaligus wah nggak kuat dicicil lah intinya. Jadi tutornya ntar dulu. Ini golok dari Banten, karya Akang Ustadz Latif Pandeglang. Besarnya ini ya, dan panjang, walaupun bukan ukuran. Nah udah ukuran tangan kotor seperti ini. Nanti detailnya aku ambil kalau udah bersih ya. Udah mulai muncul sedikit karat-karat seperti ini. Nah, ini pamor tapi lumayan, maksudnya lumayan tajam. Ini potong begini aja, karatnya nempel. Ini seperti sulangkar tapi bukan sulangkar. Kalau untuk putaran, aku ya nggak nyarankan karena ini ukurannya cukup panjang. Kalau hanya sekedar putar, nah di sini yang aku bilang selalu, kalau main putaran ke belakang leher, golok yang sepanjang ini minimal yang bisa kalau pakai. Jadi kalau yang kecil rasanya ya sedikit apa ya, ke tanganku sedikit maksa. Kalau ini, nah ini ke dalam, ini udah terlalu panjang buat aku. Ini ukuran 31, ini 31 rupanya, dan lebar cukup berat. Terlebarnya aja 3,5, dan pangkal bila lebarnya 3. Jadi bukan golok untuk seni putar, tapi untuk pusakaan ya sangat bagus, atau untuk pakaran kalau sudah bilang, atau senjata untuk pertempuran di masanya. Kalau sekarang tempur kita pelestarian. Nah ini, tapi bila cukup lumayan bagus ya. Langsung aja ya kita bersihkan. Ini serangkanya, ini goloknya. Jadi yang dua ini kita bersihkan dulu. Nah ini golok yang dikerjakan Kang Sujud, dia fungsinya untuk motong asamnya nanti ya. Enggak, kalau ini dia nyaman, dia main rapat gini pun dia dapat, karena memang ukuran golok putar atau seni putar golok. Nah ini main rapat pun dapat nyaman. Sekarang kita langsung aja kita potong-potong dulu asamnya. Oke, kalau udah dipotong asamnya, jadi tugas goloknya yang buatan Kang Sujud ini, golok latih, tugasnya motong asamnya. Enggak gitu neko-neko atau gimana-gimana. Kalau aku enggak, ya doa itu pasti sesuai dengan keyakinan atau agama kita. Nah, dia habis ditetesin, biarkan dulu dia ngeresap, dioles aja dulu. Nah, ya kalau yang beragama Muslim atau Islam sebaiknya dia berwudu lah, sebaiknya. Nah setelah di asamnya, aku biasanya kalau untuk golok-golok atau mandau atau pusaka ya, itu aku pakai tangan gini. Fungsinya biar apa ya, rasa lebih yakin aja aku. Kalau pakai pelap atau kain atau apa, kayaknya kurang seret gitu ya. Kalau pakai tangan gini aku lebih yakin mana yang dibersihkan. Nah ini gini aja, pelan-pelan, nggak usah buru-buru, nggak usah ditekan kali. Wah, masuk isya ini. Kira tadi baru lepas maghrib. Ntar ya, habis ajan dulu sembari larut ini atau meresapkan ini. Ntar. Oke, udah selesai ajan ya. Ajan isya nanti ya, di sini ya isya lah. Untung alhamdulillah waktu isya sangat panjang. Lanjut ya, sudah dioles tadi. Pastikan karat di sela-selanya itu hilang. Perawatan golok yang berpamor itu menurut aku lebih sulit sih daripada golok baja tunggal atau baja satu ya, layak untuk kita perkakas atau untuk kerja. Udah pamor gini agak sulit. Nah ini kan udah luntur ini karat-karatnya tadi.
atau mata-mata karatnya yang bakal bisa munculkan karat-karat. Nah setelah bersih baru kita lap gitu. Kalau aku gitu seluruh, dan lap usahakan lapnya khusus itu aja, untuk golok-golok aja, atau pusaka-pusaka aja, jangan campur-campur lap yang lain. Oke, setelah ini kita bersihkan sekali lagi untuk memastikan bahwasanya tidak ada. Kan sebaiknya ada yang, kalau seperti keris kan mewarangi itu kan harus ini itu. Aku bisa jelasin satu-satu, aku cuman berbagi, atau ya begini cara aku kalau bersihin pusaka, khususnya golok yang berpamor. Kalau yang polos ya enggak, cuma dibersihkan aja. Nah nih udah mulai bersih, kita lap lagi. Udah, hampir semua golok yang ada di sini, pusaka khususnya ya, yang berpamor maksudnya ketajamannya awet dan tahan. Setelah itu baru aku keringkan, lap lagi dengan tisu kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah ada seperti ini, bersih gini, baru kita kasih minyak. Minyak ini resep dari Kang Latif. Ya sebenarnya yang tadi sebelum dibersihkan juga ya masih bersih, tapi ada bintik-bintik suhunya rendah atau dingin. Nah setelah diminyaki seperti ini, simpan atau masukkan lagi dia ke serangkanya, dan itu tergantung selera. Kalau ini aromanya sangat harum, ada kayu putihnya. Nah seperti ini udah rapi dan bersih. Nanti detailnya aku tunjukin sama abang-abang semua. Sementara gitu dulu, nanti kita buat video-video tutorial. Nah ini golok yang selalu sering dibilang golok plastik lah. Ini kan kemarin baru dibersihinnya Mas Jud. Nah, ini mesti minyak, ini mesti licin, diputar pun licin ini. Ntar nggak lama hitam lagi dia. Nah sedikit putaran atau masukkanlah sedikit. Kalau maksa permainan siapapun harus seperti siapapun, ya aku nggak punya hak untuk itu. Tapi setidaknya mulailah mengenali senjata kita, senjatanya maksudnya. Seperti ada sebagian adik kita, tapi kalau memang hobinya maunya seperti itu ya gimana lagi. Dia kalau pendek seperti ini aja 23 sampai 25, dia mutar di sininya aja dia harus jauh kali gini. Maksud aku itulah mengenal senjata kita sendiri. Diukur aja. Kalau ini batasnya di sini, ya berarti tangan kita serapat ini kan nggak kena ini. Nah hanya dorong berapa jengkal ini kan nggak kena. Nggak usah harus sampai jauh gini, kecuali kebutuhan yang seperti ini. Nah ini tarik, ini memang untuk jangkauannya sedikit ke depan, bukan untuk di putaran dalam sini atau putaran dekat gini. Nah ya, bisa dia putaran rapat gini pun, kalau dia mengenal senjatanya atau goloknya ya dia nggak boleh khawatir, nggak boleh takut. Ya itu gunanya belajar. Ya semoga kalau si abang itu ngelihat bisa memaklumi kata-kataku gitu. Ngopi abang-abang sudah berjumpa. Maka kayak aku bilang tadi, golok itu harus kita kenali, karena ini dia senjata kita. Kalau kita nggak mengenali dia ya yang ada ya hanya ketakutan. Kalau oh aku masih takut mainnya, ya itu gunanya dilatih. Dari tangan sejarah ini mulai maju, mundurkan maksudnya. Nah 3 tahap aja, 1, 2, 3. Ini ngenai badan enggak segini kan? Ini nyamping, baru 1, 2 di sini, baru 3 rapat sini. Nah ini ngenai badan enggak? Baru putar sini. Set. Sampai bahkan putar yang penuh ke bawah gini aja dia masih takut si abang itu, padahal udah berbulan latihannya gitu. Kuncinya dijiwai sih abang-abangku atau seduluranku. Jangan tunggu diingatkan baru mulai lagi latihan. Kalau aku ya ke adik-adik dia tetap ngomong seperti itu. Kapan waktu kita istirahat, kapan waktu kita berlatih ya
ditentukan, jangan di saat berlatih istirahat, di saat istirahat berlatih. Nanti kalau di saat istirahat berlatih nggak dapat istirahat yang bagus atau yang maksimal, di saat berlatih istirahat nggak dapat juga berlatihnya yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum, salam budaya, lestarikan terus tradisi dan budaya. Amin.